Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabil Qasimil Amin wa mawala wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul di majelis KPMK yang insya Allah penuh dengan barakah ini. Salawat dan salam kita tetap doakan untuk selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkat kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Yang saya hormati seluruh masyayikh Pondok Pesantren 6 Bulan, wabil akhos Sayyidil Am Sayyidi Abdul Azim selaku Mudir Am Madrasah Miftahul Ulum, wabil akhos Sayyidil Am Syekhina Ahmad Balizi Muhammad Fatullah selaku pengasuh Pondok Pesantren 6 Bulan, wabil akhos Sayyidil Walid Syekhina Murabbi Ruhina Sayyidi Ahmad Ghazali Muhammad Fatullah selaku wakil pengasuh Pondok Pesantren 6 Bulan, dan seluruh masyayikh yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim, dan juga tak lupa kepada asatid dan teman-teman yang telah hadir kepada majelis ini, dan juga kepada moderator yang dari kemarin belum ganti-ganti, kayak gak ada moderator lain aja. Alhamdulillah, tadi pas waktu penyebutan riwayat itu ada yang sedikit kurang ya. Saya itu juga mondok di pesantren Darul Falah Amtilati. Itu yang yang sangat membekas. Ya sebetulnya semuanya membekas, tapi di pondok pesantren Amtilati ini sangat membekas karena di sana saya disuruh mendalami terkait ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu adalah ilmu yang asas, ilmu dasar, yang mana menjadi fondasi saya untuk naik kepada ilmu fikih, ilmu balaghah, aql, tafsir, hadis dan lain-lain. Maka pembelajaran saya terhadap ilmu nahwu itu sangat berkesan. Jadi kalau ditanya ilmu apa yang paling berkesan, ya ilmu nahwu. Karena setelahnya, ilmu-ilmu setelahnya yang saya pelajari semuanya berkaitan dengan ilmu nahwu. Nah, saya di sini disuruh berbagi pengalaman terkait penulisan buku ilmiah. Alhamdulillah, melihat banyaknya orang di sini, saya ikut senang karena berarti masih ada teman-teman yang memiliki semangat untuk menulis. Ya walaupun mungkin sebagian ada yang dipaksa, disuruh oleh kelasnya karena diharuskan mengirimkan delegasi beberapa orang. Ya tak apa-apa. Alhamdulillah, saya senang teman-teman itu memiliki semangat untuk menulis. Semangat untuk menulis itu penting. Saya katakan penting mengapa? Karena jika tidak ada semangat untuk menulis, sampean semua ini nggak akan pegang kitab sekarang. Jika ulama-ulama kita zaman dahulu
itu tidak ada yang memiliki semangat untuk menulis kitab Fathul Wahab, Fathul Qorib dan lain-lain, Fathul Izar bahkan itu enggak ada. Sampai ngayalnya jangan kemana-mana ya. Jadi begitu, itu sangat penting. Ulama dulu itu memiliki opsi. Setelah mendapatkan ilmu dari guru-gurunya, masyayikh-masyayikhnya, beliau-beliau itu memiliki opsi apakah hanya mengajarkan kepada murid-muridnya atau mengajarkan sekaligus dibukukan untuk disampaikan kepada generasi selanjutnya. Dan alhamdulillah ternyata ulama-ulama kita oleh Allah diilhami untuk selain mengajarkan kepada muridnya, juga menyampaikan ilmunya kepada orang-orang setelah. Jadi penulisan buku, penulisan kitab itu seperti halnya kita menanam pohon. Jika kita tidak bisa memetik buahnya sekarang, maka buahnya akan dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. Tetap akan ada manfaatnya. Bagi kemanusiaan itu tetap ada kemanfaatannya. Itu ya, itu yang perlu diperhatikan. Itu adalah rasa senang saya terhadap teman-teman yang masih memiliki semangat untuk menulis. Kemudian sekarang temanya adalah apa ini? Menjadi penulis handal di era milenial. Era milenial atau global ini saja. Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana cara menjadi penulis handal, ya, walaupun saya sebetulnya nggak handal-handal banget, tapi seenggaknya kalau cuma disuruh berbagi pengalaman, insya Allah bisa. Kalau kita berbicara tentang bagaimana cara menjadi seorang penulis handal, itu setidaknya ada dua hal yang perlu kita pegang. Pertama, dan ini yang paling penting, itu adalah gemar membaca. Gak bisa jalan untuk menjadi penulis itu pertama-tama harus gemar membaca. Karena apa? Untuk menjadi pembicara yang baik, pertama-tama Anda harus menjadi pendengar yang baik. Untuk menjadi penulis yang baik, pertama-tama Anda harus menjadi pembaca yang baik. Itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi nggak ada jalan pintas untuk bisa menulis kecuali dengan membaca. Gitu ya, bisa dipahami. Saya dengar ya fakta yang agak miris dari asatid bahwa di sini itu minat tentang membaca itu kurang. Itu fakta yang agak mengenaskan ya. Tapi saya rasa kurangnya minat baca itu bukan hanya di pondok kita, pondok pesantren Lambulan. Itu hampir rata di seluruh Indonesia kekurangan minat baca. Berdasarkan penelitian UNESCO, minat baca orang Indonesia itu jika dipersenkan adalah 0,001%. Artinya bagaimana? Artinya dari 1.000 orang yang memiliki minat baca itu cuma 1. Dari 1.000 orang. Ini berapa orang? Gak nyampe 1.000. Berarti gak ada yang memiliki minat baca. Ya, ini cuma pengandaian ya, insya Allah saya husnudzon, bukan husnudzon ya, husnusyak. Gak nyampe husnusyak bahwa di sini ini teman-teman ini memiliki minat baca semua. Itu adalah terkait minat baca yang sangat kurang di Indonesia. Kalau kita biarkan, ini akan sangat bahaya terhadap kelangsungan negara Indonesia. Indonesia itu digadang-gadang sebagai kiblat dunia dalam hal perdamaian. Indonesia. Karena mengapa? Karena di Indonesia itu, jika kita tahu,
itu isinya itu adalah agama-agama yang beraneka ragam, sekte yang bermacam-macam, aliran yang bermacam-macam, itu boleh asal tidak mengganggu keamanan nasional Indonesia. Kalau mengganggu keamanan nasional seperti yang berusaha menggulingkan pemerintahan HTI almarhum, ya kan sudah mati itu. Nah itu tidak diperbolehkan. Kalau selain itu asal tidak menyinggung dengan asas asas negara Indonesia, itu boleh. Kalau seumpama di luar negeri, nggak perlu ada banyak agama, cukup ada 2 agama di luar, itu pertarungannya akan sangat sengit. Bahkan tidak sampai perbedaan agama, perbedaan mazhab pun pertarungannya akan sangat sengit. Makanya Indonesia ini digadang-gadang sebagai kiblat dunia dalam perdamaian. Dan jika sekarang negara yang digadang-gadang sebagai kiblat perdamaian ini ternyata orang-orang yang memiliki minat baca yang sangat tipis, sangat rendah, nah ini akan sangat memalukan, ya. Apalagi bagi kalangan-kalangan intelektual seperti sampean. Nah, iya, sampean itu ikut nama kalangan intelektual karena mondok orang-orang yang berpendidikan itu sudah bisa disebut kalangan intelektual, walaupun pernah musbat beberapa kali, ya. Nah, yes. Jadi begitu. Jadi sangat penting. Sekarang saya ingin bertanya, ya, apakah perintah pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi itu adalah berdakwah? Tidak. Apakah untuk berjihad? Apakah untuk sholat? Apakah untuk puasa? Tidak. Tapi perintah pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra. Ayat yang pertama yang turun kepada Nabi Muhammad bukan surat Al-Fatihah, bukan. Tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah ini, kita itu adalah umat Iqra. Kita itu adalah umat yang seharusnya adalah gemar membaca. Risalah Nabi itu dimulai dengan perintah untuk membaca. Dari sini, apakah kita belum bisa mengambil isyarat terkait pentingnya membaca? Seharusnya sudah bisa. Gitu ya. Jadi membaca itu sangat penting, sangat penting. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, terlepas dari pro kontra apakah pendapat beliau itu bisa dipakai atau tidak, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu sangat suka membaca, mutalaah kitab dan lain-lain, sangat suka, sangat gemar. Saking gemarnya membaca, beliau itu kalau qadha'il hajat itu nyuruh santrinya untuk bacain kitab di luar. Iya, saking senangnya membaca beliau. Bahkan sampai qadha'il hajat pun yang sampai biasanya gunakan untuk menghayal hal-hal yang tidak baik, itu oleh beliau digunakan untuk mutalaah kitab. Itu yang benar. Ya. Jadi terlepas dari pro kontranya, kita ambil semangatnya saja. Semangat baca beliau. Semangat baca beliau itu luar biasa, Masya Allah. Al-Imam Al-Asnawi rahimahullah, Sahibul Mulimah. Al-Imam Al-Asnawi, beliau itu, saya pernah mendapat suatu cerita ini dari Syekhona Barizi. Tapi terkait imamnya, seingat saya ini adalah Al-Imam Al-Asnawi. Beliau suatu hari pernah mendapatkan nuskhah kitab baru dari kitab Muharrar karangannya Imam Rafi'i. Oleh beliau dimutola'in mulai dari malam, kalau nggak salah itu mulai dari setelah Isya, itu terus sampai siang, sampai matahari terik. Beliau nggak sadar. Jadi beliau itu nggak sholat subuh. Pada waktu itu yang membuat beliau sadar itu hanya
sinar matahari yang tembus dari celah-celah atap. Akhirnya beliau sadar, ini kaget ini. Ini saking senangnya baca sampai istighraq, terhanyut dalam lautan ilmu. Kayak gini. Berbeda dengan kita ya. Berbeda dengan kita yang malah kalau buka kitab itu biasanya makin ngantuk. Makin ngantuk. Sampai bahkan ini kenyataan ini. Teman saya itu ada di Jepang. Itu cerita saya itu kalau kadang dia itu orangnya insomnia. Insomnia itu artinya kalau malam nggak bisa tidur. Dia itu obatnya untuk tidur bukan minum obat, bukan berusaha malam, bukan apa, tapi buka kitab. Jadi kalau sudah buka kitab dia itu ngantuk. Nah, ya sama seperti anda ketika pas sekolah, ya pas sekolah itu anda biasanya kan ngantuk. Tidur. Ada satu kata yang bisa membuat sampai bangun, yaitu wallahu a'lam bishawab. Nah, yang ketawa-ketawa ini pelakunya. Jadi Imam Asnawi saking menikmati membaca kitab, ya, saking menikmati membaca kitab itu sampai lupa waktu. Nah ini satu contoh. Kalau ulama Imam Al-Asnawi terlalu jauh, coba kita sekarang contohkan kepada Syekhuna Syekh Ismail Rahman Zain Al-Yamani. Beliau Syekh Ismail itu kalau seumpama sudah membuka satu kitab, itu enggak akan beliau tinggalkan sampai beliau hatam membaca kitab tersebut baris per baris. Bahkan kalau beliau itu berdagang ke pasar. Bahkan beliau itu berdagang, kalau berdagang itu sambil membawa kitab. Pas dagangan itu sambil membaca kitab. Itu Syekh Ismail. Itu membaca. Kalau seumpama masih jauh lagi, kita contohkan kepada guru-guru kita, Syekhuna Ahmad Barizi dan Syekhuna Ahmad Ghazali. Berdasarkan cerita yang saya dengar, Syekhuna Ahmad Barizi dulu di kamarnya itu semuanya penuh dengan kitab kecuali tempat untuk selonjoran. Jadi di kamar beliau itu semuanya sesak dengan kitab kecuali tempat untuk selonjoran beliau saja. Saking senangnya mengoleksi dan baca kitab. Syekhuna Ahmad Ghazali juga demikian. Beliau pernah nggak tidur berhari-hari, muqawamah terus nggak tidur sampai mendengar hal-hal yang tidak seharusnya didengar oleh telinga manusia. Artinya sampai mendengar hal tadi. Itu berdasarkan cerita yang saya dengar sendiri. Untuk menjadi penulis handal, teman-teman ini harus sering menulis, sering membaca, dan juga sering menulis. Sering menulis itu penting. Jadi kalau seumpama otak itu sudah penuh dengan informasi dan inspirasi karena buku yang sampai baca, akhirnya informasi tersebut otomatis mengalir ke tangan sampai. Tangan itu gatal untuk nulis itu gatal. Kalau orang maklumatnya di kepala itu sudah banyak, maklumatnya sudah banyak, itu gatal untuk nulis. Walaupun tidak dipublikasikan. Syekhuna Ahmad Barizi, Syekhuna Ahmad Ghazali itu selalu menulis. Yang tampak ke kita cuma segitu. Tapi yang tidak ditampakkan oleh beliau, tulisan-tulisan beliau yang belum dipublikasikan itu banyak. Itu kalau begitu, kalau otak itu sudah dipenuhi dengan informasi, otomatis akan mengalir ke tangan. Dan akhirnya menjadi seperti kata ulama, du qalamin saja, memiliki pena yang mengalir saja, akan mengalir seperti air. Itu ya. Di sini ada mading apa enggak? Mading yang menampung penulisan teman-teman ada. Itu sampai dijadikan sebagai kelinci percobaan untuk tulisannya sampai.
Ya, karena sampai pasti meyakini bahwa tulisan sampai itu jelek, ya saya sebut kelinci percobaan. Mading atau sosial media, akun sosial media itu sampai jadikan sebagai ladang karya sampai. Itu jangan sampai menganggap nanti yang nge-like atau lihat itu sedikit. Jangan sampai pedulikan itunya, karena yang sampean sekarang cari itu adalah kelihayan dalam menulis. Yang sampean cari bukan like, bukan share, bukan subscribe dan lain-lain dari mereka, tapi kelihayan untuk menulis. Jadi nggak perlu pedulikan apakah itu di like atau enggak, di share atau enggak, terserah mereka. Yang penting sampai itu menjadi riayah untuk menulis. Saya mau cerita ini. Saya dulu pernah sowan ke Gus Bahar Nur Salim. Saya sowan ke Gus Bahar, itu saya sama Laura Ismail Al-Khalili dan juga Pamanda Fathul Razi Zubair. Itu sowan ke Gus Bahar. Itu nunggunya agak lama, sekitar setengah jam. Nunggunya agak lama soalnya agak malam saya soalnya. Nunggunya agak lama, tapi setelah saya ketemu beliau, rasa lelah itu langsung terbayar lunas. Malah kia sosok, banyak nyosok. Karena mulai dari awal mujalasah sampai akhir yang beliau bahas adalah ilmu. Jadi beliau itu model orang yang kalau kita itu meninggalkan mujalasah dengan beliau, kita itu rugi. Ada. Saya punya teman kayak gitu yang kalau semua dia aja ngobrol santai pun itu akan tetap mengasyikkan. Aja ngobrol santai. Jadi kalau kita mau kebelet kencing untuk meninggalkan teman kita itu enak-enak, mending ditahan. Gitu. Kalau prinsipnya saya, ya kalau semua masih dan mujalasah dengan orang yang menyampaikan ilmu yang mudah saya cerna. Nah, makanya beliau itu mulai dari awal sampai akhir mujalasahnya itu penuh dengan ilmu. Manusia ilmiah, sungguhan manusia ilmiah, dari kepala sampai kaki itu ilmiah semua. Jadi salah satu yang saya tangkap dari ceramahnya Gus Bahar, karena pas waktu itu saya nggak tahu kalau beliau itu ternyata kalau bertamu itu ternyata malah pengajian, istilahnya kayak gitu. Saya nggak bawa buku sama sekali. Jadi saya cuma mengingat-ingat. Salah satu yang saya ingat adalah karena pada waktu itu yang sowan juga adalah Laura Ismail Al-Khalili, maka beliau itu sedikit membahas tentang penulisan. Yang saya ingat salah satunya adalah jika sampean menulis sesuatu, apapun itu, jika sampean menulis sesuatu, maka sampean harus membuatnya sempurna semaksimal mungkin. Membuatnya sempurna semaksimal mungkin secara totalitas. Seandainya tulisan tersebut disodorkan kepada orang alim atau orang pintar, maka dia akan memberi nilai A pada tulisan sampean. Jadi yang saya pahami dari daunnya Gus Bahar itu adalah kalau kita nulis dimanapun, nulis apapun itu harus totalitas, harus semuanya berusaha kita sempurnakan. Jangan karena ini hanya dipublikasi di Mading, mungkin hanya sedikit yang baca dan lain-lain, akhirnya kita itu cuma nulis ala kadarnya. Jangan. Buat tulisan sampean semenarik mungkin, sebagus mungkin, sekritis mungkin dan lain-lain. Sekiranya kalau seumpama tulisan sampean itu diaturkan kepada Syekhona Ahmad Barizi, diaturkan kepada Syekhona Ahmad Ghazali, maka beliau berdua akan memberi jempol kepada sampean. Kayak gitu. Karena apa? Karena kita sekarang berlatih untuk menjadi penulis handal, bukan berlatih menjadi penulis abal-abal. Kalau seumpama kita terbiasa menulis ala kadarnya, cuma nggak terlalu penting, biasa saja tulisannya. Oh ini cuma makian,
karena cuma latihan, saya cuma ala kadarnya. Nah itu namanya sampai berlatih untuk menjadi penulis biasa-biasa saja, berlatih untuk menjadi penulis abal-abal. Jika sampai ingin menjadi penulis handal, maka tulisan sampean yang sesedikit apapun, sekecil apapun, diupload dimanapun, dipublikasi dimanapun, disodorkan ke siapapun, harus betul-betul maksimal menurut sampean sendiri. Karena apa? Karena tujuannya adalah menjadi penulis handal. Kayak gitu, bisa dipahami ya? Jadi nggak apa-apa latihan berusaha menulis. Kalau bahasa Arab itu biasanya insya itu berusaha memunculkan kreativitas. Dari kata almak, saya dulu dilatih oleh Sayyidul Walid Ahmad Ghazali rahimahullah, dari satu kosakata untuk membuat selembar minimal itu adalah selembar buku yang panjang itu. Kata almak, coba almak itu jabarkan. Apa itu almak, jamaknya apa, hukumnya dengan fikih apa, dan lain-lain. Ini semuanya untuk melatih kita menjadi penulis handal dan juga melatih kreativitas otak kita. Kalau kita sering menulis, nanti akan banyak, otak kita itu akan sering berputar, akan sering berjalan. Kalau otak kita itu sering digunakan, maka ketika kita berpindah kepada tema lain, itu akan lebih mudah. Makanya kita harus sering-sering menggunakan otak kita. Sampai ada, ini cuma anekdot ya, cuma guyonan, jangan dianggap serius. Katanya orang-orang Indonesia itu jarang mikir. Orang-orang Indonesia itu jarang mikir, sehingga kalau orang Indonesia itu otaknya seumpama dijual, itu akan laku keras karena nggak pernah dipakai sama sekali. Seperti HP itu kalau seumpama sudah dibeli tapi nggak pernah dipakai sama sekali, itu kan akan laku keras ya. Kalau sudah sering dipakai itu kan nggak bakal laku. Nah katanya otak orang-orang Indonesia kalau dijual itu bakal laku keras. Jangan ambil serius ini. Ya, sampai mana tadi? Ya, jadi semuanya itu oleh sampean jadikan sebagai ajang latihan, ya, ajang latihan untuk menjadi penulis handal. Kemudian kadang ada dari salah satu dari kita yang berpikiran kayak gini, kalau saya mempublikasi tulisan saya ini di Madi atau di Facebook, Instagram dan lain-lain, nanti akan ada banyak yang mengkritik. Nanti saya akan disalahkan. Saya takut salah. Kalau dipublikasikan itu takut salah, takut dicela, takut dihina dan lain-lain. Nah ini pemikiran seperti ini sampai harus buang. Kesalahan itu biasa. Yang tidak lumrah itu adalah tidak pernah salah. Itu yang tidak biasa. Jadi sampai melakukan kesalahan itu biasa lumrah. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang alimnya sudah sedemikian rupa itu masih menemukan banyak kesalahan di kitabnya Ar-Risalah. Jadi ceritanya begini, Imam Rabi' al-Muradi, murid Imam Syafi'i, ini membacakan kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i di depan beliau. Tahu kitab Ar-Risalah ya? Kitab Ar-Risalah itu adalah kitabnya Imam Syafi'i yang membahas tentang usul fiqh. Kitab Ar-Risalah ini adalah awal mudawwan fi usul fiqh, buku pertama yang dibukukan dalam usul fiqh. Yang dibukukan ya, bukan berarti Imam Syafi'i penemu usul fiqh, tapi yang pertama membukukan adalah Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah itu dibacakan lebih dari 30 kali oleh Imam Rabi' al-Muradi itu di depan Imam Syafi'i. Setiap kali dari 30 kali pembacaan itu, Imam Syafi'i mesti menemukan tempat-tempat atau hal-hal yang harus dibenahi, hal-hal yang harus dikoreksi. Itu Imam Syafi'i yang alimnya sudah sedemikian rupa. Diulangi 30 kali lebih itu tetap tiap kali akan menemukan
ma yahtaju ila islah. Sesuatu yang butuh untuk dibenahi, sesuatu yang butuh untuk dikoreksi. Akhirnya setelah 30 kali lebih Imam Syafi'i wis pasrah, wis torot pecah. Akhirnya dakwah Imam Syafi'i gimana? Aballahu ayyakuna kitabun shahihan ghairu kitabi. Allah Ta'ala tidak menghendaki, Allah Ta'ala tidak mau ada suatu kitab yang sahih selain kitabnya, yaitu Al-Qur'an. Aballahu ayyakuna kitabun shahihan ghairu kitabi, kata beliau. Lawang sudah ditashih selama 30 kali lebih, itu masih tetap aja kayak gitu. Nah, akhirnya ya dibiarin saja. Sayyidul Wahid Ahmad Ghazali juga sama. Sebelum dicetak menyebar, itu biasanya dibacakan dulu ke anak-anaknya. Biasanya ya dibacakan biasanya disuruh ngaji, saya sama bersaudara itu mengaji ke beliau. Akhirnya beliau mana yang salah itu ditasih. Jadi kesalahan itu berbahaya, ya. Saya tekankan sekali lagi, ketika sampai ingin menulis, sampai itu harus semaksimal mungkin, jangan takut salah. Tapi walaupun jangan takut salah, kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin secara totalitas untuk membuat tulisan kita sempurna. Paham ya? Harus membuat tulisan kita sempurna. Begitu. Jadi dari barusan itu, cara kiat untuk menjadi penulis handal minimal itu ada 2 hal yang harus sampai lakukan. Pertama adalah gemar membaca, kedua adalah gemar menulis. Gemar membaca dan gemar menulis. Nah, itu. Kemudian sekarang saya akan membahas ketika proses penulisan. Ketika proses penulisan ada hal-hal yang seyogianya tidak boleh ditinggalkan oleh penulis. Pertama adalah inovasi. Inovasi itu gampangnya adalah pembaharuan, sesuatu yang baru. Ketika sampai ingin menuliskan sesuatu, apabila tulisan sampai sama dengan sebelumnya, itu jarang akan ada orang yang membaca. Ya. Tidak ada nilai barunya, tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada yang fresh dari sampean. Makanya ketika kita ingin menulis, yang harus kita tekankan itu adalah inovasinya apa? Nilai jualnya kepada para pembaca itu apa? Harus ada nilai jual, harus ada daya tarik. Sampai sudah benar membaca, benar menulis, tapi sampai nulis bab sholat nih, bab sholatnya sama dengan di Fathul Qorib, ya nggak ada yang baca. Kenapa? Sudah dijulukan dengan Fathul Qorib. Jadi yang sampai membutuhkan ya adalah apa? Inovasi. Saya contohkan dalam buku Samuri, ya, itu adalah pembukuan Batul Masail. Dalam pembukuan Batul Masail itu kan sudah menjadi agenda wajib di Lirboyo. Setiap angkatan harus. Nah itu kalau seumpama hanya monoton, hanya pengumpulan Batul Masail saja, itu langsung nggak akan ada orang yang mau membaca. Langsung dijulukan dengan Kang Santri. Oh ini sudah ada Kang Santri kayak ini. Makanya diperlukan adanya inovasi, nilai jual untuk para pembaca. Ternyata orang-orang Indonesia itu suka dengan yang namanya cerita. Ya, suka yang namanya cerita itu suka. Jadi ketua pembukuan saya ini menyarankan bahwa yang menjadi tambahan selain Batul Masail, selain soal-soal Batul Masail itu adalah hikayat-hikayat. Dan alhamdulillah ini direspon positif oleh masyarakat. Jadi begitu, sesuatu itu harus ada nilai jualnya. Itu buku Samuri. Ke atas lagi ke kakak kelas saya
ada kakak kelas saya itu pas, itu bukunya selain kumpulan Batul Masail, itu ibaratnya diterjemahkan. Ibaratnya diterjemahkan tapi hanya diambil inti-intinya saja. Ini supaya memudahkan orang awam. Jadi targetnya itu bukan hanya kalangan intelektual, tapi kalangan orang-orang awam juga bisa paham apa sebetulnya makna bahasa Arab ini. Jadi itu nilai jualnya. Ke atas lagi, kakak kelas lagi itu adalah selain Batul Masail, tiap bab, tiap pembahasan itu dimuqaddimahi dengan prolog yang berhubungan dengan bab itu. Contohnya dalam bab Jumat, seumpama membahas tentang masail Jumat, dan itu diawali dimuqaddimahi dengan konsep Jumat itu seperti apa. Jumat itu begini, syaratnya begini, apa yang dinamakan Jumat, bagaimana ceritanya dulu, masyru'iyatul Jumat gimana. Itu adalah nilai jual. Jadi seperti itu yang namanya nilai jual. Nilai jual atau inovasi bagi para pembaca, itu yang dibutuhkan. Kalau seumpama tidak ada inovasinya, ya siap-siap untuk tidak dibaca. Iya, bersiap-siap untuk tidak dibaca kalau seumpama tidak ada inovasi. Nah, kayak gitu. Nah, kalau bulan-bulan ini insya Allah masih banyak ide-ide segar yang belum dimunculkan. Masih banyak ide-ide segar yang belum dimunculkan. Bisa sampean seperti melihat sedikit ke Lirboyo gak apa-apa, melihat sedikit ke Sidogiri juga gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi saya menyebut Lirboyo Sidogiri, tujuan saya bukan membanding-bandingkan Lirboyo dengan bulan, tidak. Bukan menjadikan Lirboyo sebagai tujuan kita, tidak. Saya tidak menjadikan Lirboyo sebagai perbandingan. Yang patut menjadi perbandingan adalah Lambulan di masa lalu. Jadi Lambulan yang sekarang harus lebih baik daripada yang di masa lalu. Lambulan untuk besok harus lebih baik daripada Lambulan yang sekarang. Saya yakin sampai pasti pernah dengar makalah "Man yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabi'." Barang siapa yang harinya lebih baik daripada kemarin, maka dia sungguh-sungguh orang yang beruntung. Apa di sana "Man yaumuhu khairan min Lirboyo"? Kan enggak. Khairan min Sidogiri, enggak kan? Tapi khairan min amsi. Tolak ukurnya adalah dirinya sendiri. Saya atau sampean itu nggak usah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Cukup kita itu lebih baik daripada kita yang sebelumnya. Itu adalah kemajuan. Seumpama kita itu lebih baik dari Lirboyo ternyata, karena kita lebih baik maka kita merasa berpuas diri. Tapi kita masih sama saja antara sekarang dan sebelumnya. Itu tidak ada kemajuan, walaupun lebih baik daripada Lirboyo. Jadi yang menjadi tolak ukur itu bukanlah yang lain, tapi diri kita sendiri. Maka yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Entah itu hadis Nabawi atau yang lain, saya lupa. Ya. Jadi yang pertama, ya, yang harus diperhatikan oleh penulis adalah inovasi atau nilai jual. Nilai jual untuk membaca agar dibaca. Itu. Kemudian yang perlu diingat lagi, yang perlu diperhatikan bagi seorang penulis adalah terkait EYD, ejaan yang disempurnakan. Saya kasih contoh kayak ini. Ini terkait dengan pentingnya EYD. Ketika ada tulisan, coba tulis. Ada mayat dilompati kucing, koma. Dilompati kucing, koma, hidup. Kalau kita membaca ada mayat dilompati kucing, hidup.
Maka pemahaman yang kita tangkap itu adalah beda mayit, elonceng dikoceng, mayit atau dikolek. Begitu. Kalau pemahamannya seperti itu. Coba sekarang tulisannya beda. Coba tulis ada mayat. Ada mayat. Nomor ada mayat. Koma. Dilompati kucing hidup. Nah, ketika seperti ini ada mayat dilompati kucing hidup, maka pemahaman yang kita tangkap itu wajar. Oh iya, memang nggak ada yang janggal dengan itu. Ada mayat dilompati oleh kucing yang hidup. Jadi penulisan ini itu sangat penting. Sengkok lambat ya, tomang ini dia Malayan atau Malay jadi sepaham ya. Sengkok lambat itu mengerti bahwa monsong sama dengan mayit kelong cain di koceng lokal, mayit dia di koceng. Sengkok lambat tomang ini ngaji, onggu, ya paling ketemu lagi ya, paling. Jadi macam ini pas salah apa namanya, salah koma, asal gua di onggu aja kalau lambat temannya ini. Mon beda mayit kelong cain di koceng, jadi begini, seret, dia di koceng, paling ketemu lagi ya. Contoh boleh, ada contoh lagi. Lambat kok lagi ini kayaknya. Bedek koceng ngaji yasin. Bedek koceng ngaji yasin. Sekarang kalau kita dengarkan secara sekilas, ada kucing yang mengaji yasin. Nanti bapak koceng ngaji. Makin koceng Arab tak bisa. Tapi kalau kita pisahkan, kalau kita betulkan bedek, koceng ngaji yasin, nanti koceng. Kan kayak gitu, beda pemahamannya. Ya. Jadi itu sangat penting. Lambat baik nanti. Itu sangat penting. Jadi terkait pembukuan dalam setiap penulisan, ya, pertama itu harus ada apa? Inovasi. Yang kedua adalah atau sekarang itu web. Harus betul-betul diperhatikan. Karena apa? Karena begitu salah penulisan, EYD-nya salah, maka pemahaman yang akan sampaikan akhirnya tuh ya. Tuh, kemudian yang terakhir ini adalah faktor yang harus hal yang harus ketika penulisan, dalam masa penulisan itu harus dilakukan, itu adalah usaha spiritual. Usaha spiritual harus. Jangan kira itu nggak penting. Jangan sampai jadi penulis yang tidak percaya dengan hal-hal yang tidak terlihat. Jangan sampai. Entah itu sampai menulis kitab atau sampai menulis tulisan biasa. Jangan sampai. Usaha spiritual penting. Tirakat. Jangan Siapa di sini yang tidak tahu kitab Sahih Bukhari? Pasti semuanya tahu kitab Sahih Bukhari. Kalangan imam seorang yang besar dari Bukhari. Sahih Bukhari itu memiliki julukan Ashahul Kutubil Musannaf, kitab yang dikarang yang paling sahih. Paling mentoknya sahih itu adalah Sahih Bukhari. Selama itu bisa dikarang, paling sahihnya kitab adalah kitab Sahih Bukhari. Ternyata di balik kemasyhuran dan kemanfaatan kitab Sahih Bukhari itu ada usaha spiritual yang luar biasa dari muallifnya. Setiap beliau selesai menulis satu bab, maka beliau akan sholat 2 rakaat. Setiap selesai menulis satu bab,
Bahkan ada yang mengatakan bukan menulis satu bab, tapi menulis satu hadis. Setiap selesai menulis satu hadis, sholat 2 rakaat. Coba ada berapa ribu hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Nah ini usaha spiritualnya. Usaha dari beliau kayak gitu. Tapi untuk orang-orang yang seperti kita, karena itu terlalu berat ya, saya rasa, maka cukup dengan mudawamatul wudhu. Dalam setiap proses penulisan karya ilmiah sampean, itu sampean harus melakukannya dengan pola. Saya sendiri ketika proses penulisan Sahih Bukhari, saya dan teman-teman itu sangat ditekankan untuk melakukan semua halnya itu dengan toleransi, baik pas kumpulan, baik pengerjaan, penulisan, fotokopi, bahkan untuk memfotokopi kertas itu ditekankan untuk selalu suci. Jepang anak-anak pakai jumbo kerja gimana mah itu panggung pakai jumbo harus ada usaha spiritual. Tidak bisa dipungkiri usaha spiritual. Contoh kecilnya adalah kitab Sahih Bukhari. Jadi ketika masa penulisan ya, ini pertama adalah inovasi, yang kedua adalah ide, yang ketiga adalah usaha spiritual. Kalau ada yang bertanya apa sih resep rahasianya Pondok Lirboyo, kok bisa bukunya sampai begitu, punya begini dan lain-lain. Ini setahu saya garis besarnya adalah ini, yaitu pertama benar membaca. Jadi orang-orang yang dipilih untuk menjadi tim itu adalah orang yang gemar membaca atau memiliki potensi untuk gemar membaca. Dalam artian dia itu bisa membaca kitab. Begitu orang sudah bisa membaca kitab, dia memiliki potensi yang sangat besar untuk gemar membaca. Jadi itu orang-orang yang diseleksi kayak gitu. Begitu juga yang kedua itu adalah terkait gemar menulis. Jadi orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang tulisannya itu baik, tulisannya itu bagus, atau memiliki bakat baik dalam menulis. Memiliki bakat contohnya gimana? Dia itu hebat dalam berbicara, menyampaikan argumen, berbicara di halayak umum, dia itu hebat. Berarti dia itu memiliki bakat dalam menulis. Tidak jauh, semuanya dimulai dari gemar membaca dan gemar menulis. Dan yang sangat penting, makanya tadi oleh saya beritahu di awal, itu adalah inovasi. Ide-ide segar, perbedaan, sesuatu yang beda. Makanya kalau sebetulnya banyak buku-buku Lirboyo yang tidak keluar itu banyak. Yang keluar itu hanya yang memiliki inovasi yang sangat cemerlang. Sebetulnya banyak buku karangan Lirboyo hanya saja tidak keluar. Karena apa? Karena nilai jualnya itu kurang. Jangan kira karena ada beberapa buku-buku Lirboyo maka semuanya sebetulnya banyak. Artinya apa? Saya menunjukkan ini berarti bahwa inovasi itu tetap sangat dibutuhkan. Walaupun sampai dari pondok Langgulan, pondok Langgulan sudah memiliki nama, jika buku yang sampai keluarkan itu biasa-biasa saja, ada sengaja. Nama sampean, nama bertulisan buku keluaran pondok pesantren, kalau di dalamnya tidak ada sesuatu baru yang sampai tawarkan kepada pembaca. Dan juga tadi itu terkait ide dan juga usaha spiritual. Nah itu resepnya, itu yang harus sampai betul-betul pegang. Jadi saya simpulkan lagi bahwa bagi orang yang ingin menjadi penulis handal itu pertama-tama adalah membaca,
Ini harus diurut. Pertama gemar membaca, kedua gemar menulis. Jangan dibalik. Gemar menulis kemudian gemar membaca, salah. Karena kalau kita gemar menulis tanpa gemar membaca, apa yang akan kita tulis? Makanya sampai mungkin terkagum-kagum dengan buku Lirboyo, buku Sidogiri dan lain-lain, terkagum-kagum karena tulisannya itu baru bagi sampean, pengetahuannya baru. Itu muncul dari mana asalnya? Dari gemar membaca. Ya, jadi teman-teman di sini harus meningkatkan minat bacanya, gemar membaca, gemar menulis. Kemudian yang jangan sampai dilupakan di tengah-tengah penulisan adalah pertama inovasi, kedua terkait sistem penulisan, yang ketiga terkait usaha spiritual. Ya, mungkin ini saja karena suara saya sudah serak. Saya serahkan sesi selanjutnya kepada moderator.